Nggak saling ngotot nih? Apa? Nggak saling ngotot nggak? Ngotot. Oh dia sih? Nggak ya? Nggak ya? Ada juga. Ya tergantung. Oh, saya tahu bahasanya halus banget. Sering berantem apa? Sering berantem apa? Tergantung. Jarang. Saya mau tanya nih, dari sisi Kalau berantem beneran. dari sisi mana? Apa? Kalau berantem? Ya ada aja, banyak. Tapi ya ada, misalnya, tapi ada juga yang enggak. Yang suka mengalah. Yang suka mengalah. Coba lihat kekuatan. Yang mana sih kekuatannya? Ada ukurannya ini. Ya ada lah. Bisa kelihatan. Garis-garisnya. Bisa kelihatan yang mana yang cemburu. Orang ini lagi ngomongin bakat, kenapa jadi kesini sih? Bisa kan kelihatan dari garis tangan. Tidak apa-apa. Cemburu mah. Ayo, cepet. Cemburu mah insting ya. Imannya perempuan. Tapi lebih kuat yang mana? Sisi perasaannya. Oh gini. Lebih gini. Tapi memang karena gigi perempuan dia lebih apa ya? Lebih baper lah, lebih banyak, lebih logikanya kalah ketimbang bapernya dia. Dan dia banyak lah yang udah disebut-sebutin. Ya itu sih sebagai apa ya? Sebagai pengetahuan aja buat kita sebagai orang tua bahwa sekarang teknologi itu sudah canggih. Ada identifikasi sidik jari yang memang sudah bisa dilakukan dari anak usia masih dini. Jadi di bawah 1 tahun juga udah mulai bisa. Tapi kalau dalam hal berargumen sama-sama nih, jadi pakai logika kan. Enggak juga sih, aku diem aja. Salah aja. Karena laki-laki nggak boleh sampai Apa? banyak bicara terhadap istrinya. Bener. Oh gitu. Diem aja, atau istrinya marah ya kita diem aja. Mantap. Tuh, kalau saya gitu. Memang dalam agama ini memang perempuan ngoceh, laki-laki diam aja. Karena laki-laki lebih nggak boleh, hati-hati wanita laki-laki itu mulutnya tidak memutuskan perkara. Tapi kalau wanita itu tidak memutuskan perkara. Apapun ocehan wanita itu tidak dicatat jadi hukum. Tuh. Tapi kalau laki-laki sekali kata maaf ya, talak, udah marah ya marah, pergi ya pergi. Tapi kalau perempuan nggak kena. Karena perempuan bisa marah pagi, siang sudah biasa baikan. Nah, tapi pertanyaannya Rafathar mirip siapa? Dominan dari mana? Gabungan. Oh gabungan. Tapi yang dominan lebih banyak. Ayahnya. Kayaknya lah orang anak apa? Rafathar anak papa bukan anak mama. Rafathar anak papa aja. Setelah Rafathar diidentifikasi, dikasih tahu kalau Rafathar itu dibacain apa ya? Lebih banyak ke papanya. Dia juga ternyata lebih seneng dengerin musik. Dia juga gampang untuk bersosialisasi. Tapi Rafathar itu agak-agak apa ya, ada di situ untuk masalah problem untuk dirinya tuh kayaknya dia masih belum bisa gitu. Sama kayak aku gitu, lebih banyak galau lah dari sidik jari itu udah bisa kebaca. Jadi sebenarnya intinya nih Rafathar nih gimana nih? Sebenarnya gini, yang paling utama ya kalau kita tahu sifat dasarnya. Nah dari situ ketika sifat dasarnya, ya udah dari kecil tahu, jadi kita tahu bagaimana memasukkan kalimat sama anak. Dia kan logika kan. Jadi kalau ngasih tahu benar-benar akan lebih masuk memang kenapa. Kalaupun nggak boleh tuh sebabnya apa gitu loh. Ada juga anak yang kalau lebih perasaan tuh bukan kenapanya dulu, tapi perasaan kita keluarin, aduh mama takut nih kalau kamu jatuh gimana. Itu cara marahnya. Tapi kalau si Rafathar ini kan logika, jadi oh mau naik, oh boleh, tapi lihat dong ke bawah, bisa nggak turun, gitu loh, kan logis. Itu ya sepele sih, pilihan kata aja kan, gitu. Tapi ternyata pengaruh juga. Kata Sayyidina Ali, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, mungkin adanya. Jadi tidak boleh anak itu, misalkan saya punya anak 4 kan, baru 4 kan mau 8. Amin. Jadi saya tidak boleh menuntut anak dengan sama pendidikan untuk berempat-empat ini. Bener. Pendidiknya Ya, karena setiap anak beda-beda sifatnya. Ya udah terserah anak, yang penting kita mengarahkan yang terbaik. Kalau misalnya Gigi kepengen anak jadi dokter nih misalnya, ya diarahkan. Tapi kalau dia tidak tertarik ya nggak boleh dipaksain. Soalnya sesuatu yang terpaksa pasti tidak akan baik. Ya seneng sih kita udah bisa dapat masukan dari Pak Ustadz, dari keluarga, orang tua, dan juga dari ilmu pengetahuan tentang cara mengurus anak. Ya udah, berarti kan kita udah tahu nih Rafathar gimana. Jadi kita nggak usah perlu maksain Rafathar tuh jadi apa aja. Rafathar Kamu jadi tuh apa aja. jangan maksain jadi artis ya. Kalau memang dia baiknya jadi, dia bahagia jadi artis, emang pilihannya dia. Atau dia bahagia jadi dokter, emang pilihannya dia sesuai dengan kemampuannya dia, ya monggo gitu kan. kalau kita Atau ya udah
penting Rafathar didoain aja supaya dia anak yang baik. Amin. Nah, terima kasih ya. Ya, makasih banyak. Saya juga mau lanjut Ibu ya. ya. Bertiga alatnya. Ya nggak apa-apa, alatnya kita jual nanti. Rafathar. Dadah, tante. Oh. Daripada berargumen yang tidak ada habis-habisnya,